Oke, sekarang kita di bagian pembahasan soal asli TPS UTBK tahun 2020 ya. Nah, jadi video ini akan membahas bagaimana cara menyelesaikan soal fungsi komposisi ya. Nah, tapi sebelum kita coba bahas soal yang pertama dan soal yang selanjutnya, adik-adik coba tonton dulu materi untuk fungsi komposisi ya. Kenapa? Supaya tidak mengalami kebingungan saat nanti kakak coba bahas soal-soal ini. Oke, kita lanjut aja langsung membahas soal yang pertama ya. Nah, di sini ada suatu fungsi komposisi yaitu fx kurang 1 ya. Kemudian hasilnya 5x kuadrat ditambah 6x kurang 6. Kemudian ada gx ax plus 1 nilainya dan g dot f1 hasilnya min 51. Yang ditanya adalah fa plus 1 ya. Nah, oke. Sekarang kita coba bahasnya dengan dua cara ya. Cara pertama kita menggunakan cara biasa. Cara kedua nanti kita gunakan trik ya. Oke, sekarang kita coba aja bahas yang pertama. Oke, cara satu ya, cara satu. Untuk cara pertama kita coba tulis dulu fungsi komposisinya di sini ya, yaitu 5x kuadrat ditambah 6x kurang 6. Nah, jadi kita coba cari fungsi fx-nya. Nah, ini coba ingat materi tentang fungsi ditanya di luar dan fungsi ditanya di dalam ketika tadi kita udah bahas di materi ya. Jadi sebelum melanjut membahas ini, jadi harus lihat dulu materinya biar paham ketika menentukan mana fungsi di luar, mana fungsi di dalam yang kalau ditanya. Oke, pada soal kita, ini yang ditanya itu adalah f dan posisinya ada di luar ya. Maksudnya di luar itu adalah di luar tanda kurung ini ya. Oke. Kalau ditanya di luar, itu berarti kita cari inverse-nya. Nah, kita inversin, lalu kita substitusi. Jadi langsung kita bisa buat seperti ini. Fx ya, seperti ini. Ini diinversin. Nah, inverse kan. Oke, untuk mencari inverse kan udah ada triknya ya. Untuk inverse x kurang 1, itu inverse-nya adalah x tambah 1 ya. Kalau misalkan adik bingung kenapa bisa x tambah 1, nah lihat aja video untuk mencari inverse ya, gimana cara trik cepatnya. Di situ udah Kak siapin trik-trik cepatnya dan cara menggunakan trik cepatnya. Oke, langsung aja kita substitusi. Ini kita substitusi ya. Kita sub kemari 5 kali x tambah 1 pangkat 2 ditambah 6 kali x tambah 1 dikurang 6. Nah, itu fungsi fx-nya. Jadi fungsi fx-nya udah ketemu ya. Sekarang kita coba lihat ke bagian g.f1 ya, sama dengan minus 51. Nah, ini kalau kita komposisikan kan seperti ini ya. F1 ya kan, sama dengan min 51. Nah, jadi G, F1 itu artinya apa? Nih, ini artinya adalah kita substitusi angka 1 ke dalam fungsi F. Fungsi F-nya ini. Nih, kita masukkan kemari 1 ya. Kita masukkan kemari 1. Oke, jadi kita coba cari di sini ya. Kita coba cari di sini aja. Jadi F1 sama dengan 5 kali 1 tambah 1 pangkat 2 tambah 6 kali 1 tambah 1 kurang 6. Nah, berarti ini kan hasilnya 2 ya. Pangkat 2 ditambah 6 kali 2 kurang 6. Oke, berarti ini 5 kali 4 ditambah 12 kurang 6. Nah, ini 20 tambah 12 kurang 6. Berarti F1-nya itu 26. Oke. Nah, berarti kita tinggal ganti nih yang di sini. Nah, jadi F1 tuh nilainya adalah 26. Oke, sama dengan min 51. Nah, sekarang berarti G26. G26 itu artinya adalah kita substitusi nilai 26 ke dalam fungsi G. Nah, gimana caranya? Kita lihat aja fungsi G-nya. Ini kan fungsi G-nya, yaitu AX tambah 1, ya kan? Nah, jadi kita tinggal ganti bagian X itu dengan 26. Berarti kayak gini nih, ya. Nah, jadi kayak gini dia. Tambah 1 sama dengan min 51. Oke, jadi pada bagian X-nya ini kita ganti dengan 26. Oke, nah sekarang kita lanjut. Berarti ini 26A plus 1 sama dengan min 51. Berarti 26A sama dengan min 51 kurang 1. Berarti A sama dengan min 52 per 26. Berarti itu hasilnya min 2, ya kan? Nah, jadi kita tinggal masuk ke pertanyaan. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya kan ini ya. Pertanyaannya F A plus 1. Nah, jadi
Ini kita tinggal ganti aja min 2A-nya, ya kan? Karena A-nya kan min 2 nih. Tambah 1, ya kan? Nah, jadi ini F min 1. Nah, F min 1 itu artinya apa? Itu artinya kita substitusi ke Fx ini nih. Nih, ya, kita substitusi kemari, X-nya itu diganti dengan min 1 nih. Ini X di sini ganti min 1, X sini juga ganti min 1. Oke, kita ganti ya. Jadi 5 kali min 1 tambah 1 pangkat 2 ditambah 6 kali min 1 tambah 1 kurang 6. Nah, ini kan hasilnya 0 ya. Tambah ini juga 0 ya hasilnya, kurang 6. Sehingga hasilnya itu minus 6. Nah, jadi jawabannya di sini ya itu adalah C ya, min 6. Oke. Nah, ini cara pertama. Gimana kalau kita mau coba cara yang lain? Nah, ada cara yang lain nih seperti ini. Kita sebut cara 2 ya, cara 2. Nah, cara 2-nya pertama kita tulis dulu fungsi komposisinya di sini. Ya, ini dia, kita tulis dulu 5x kuadrat tambah 6x kurang 6, ya kan? Nah, coba lihat yang di g.f-nya ya. G.f kita kan ini ya, g.f kita g.f 1 sama dengan min 51, ya kan? Nah, ini kalau kita komposisikan, ini kan menjadi G F1, ya kan? F1 sama dengan min 51. Nah, di sini kan ada tulisan F1. Nah, kita coba cari nilai F1 itu berapa, ya? Dengan cara kita lakukan substitusi nilai ke fungsi yang ada di sini. Nah, jadi misal kita ganti X-nya sama dengan 2. Ya, jadi kita ganti X yang sama dengan 2. Kenapa? Kalau kita ganti X yang di sini dengan 2, nih. Kalau kita ganti dengan 2, ini kan jadi 2 kurang 1. Kan jadi 1 nanti kan? Nah, jadi kayak gini kan? Jadi 2 kurang 1. Nah, ini kan nanti kan jadi F1, ya kan? Nah, yang sini kita ganti juga nih. 5 kali 2 pangkat 2 ditambah 6 kali 2 kurang 6. Jadi intinya gini. Karena di sini F1, ya. Jadi kita coba buat supaya di sini menjadi nilainya jadi 1 dengan cara mensubstitusi dengan X sama dengan 2. Ya, jadi kita coba sesuaikan, ya. Nah, jadi ini kan hasilnya 5 kali 4 tambah 12 kurang 6, ya kan. Jadi F1 sama dengan ini hasilnya 26. Nah, sama kan dengan yang ini. Oke. Nah, ini ya nilainya kan sama nih. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan sini. Yang ini. Yang G.F-nya. Jadi kan G F1 ini kan 26. Ini kan bisa diganti jadi 26, ya kan? Nah, jadi F1 di sini kita ganti dengan 26. Sama dengan min 51. Nah, G26 itu artinya adalah substitusi nilai 26 pada fungsi G. Berarti kan fungsi G-nya kan ini, yaitu Gx-nya adalah AX tambah 1. Berarti X-nya ini kita ganti dengan 26. Oke? Berarti A kali 26 tambah 1 sama dengan min 51. Berarti 26A tambah 1 sama dengan minus 51. 26A sama dengan minus 51 kurang 1. Jadi A-nya minus 52 per 26. Berarti nilai A-nya adalah minus 2. Sama kan dengan cara yang satunya tadi. Nah, sekarang tinggal kita substitusi. Jadi FA tambah 1. Nah, A-nya kan udah ketemu, yaitu min 2 tambah 1. Berarti ini F min 1. Nah, F min 1 itu artinya apa? Nah, kita balik lagi ke soal yang pertama nih, yaitu ini. Nah, supaya ini menjadi F min 1, kira-kira X ini diganti dengan berapa nih? X ini kita ganti dengan 0, ya. Jadi kayak gini. Jadi X sama dengan 0. Jadi F X kurang 1, 5X kuadrat tambah 6X kurang 6. Nah, jadi supaya ini jadi F min 1, kita ganti dengan 0. 0 kurang 1. 5 kali 0 kuadrat tambah 6. Ya, 6 kali 0 kurang 6. Nah, F min 1. Nah, kan sama dengan yang ditanya, ya kan? Ya, yang ditanya kan F min 1. Nah, ini kan udah muncul F min 1. Berarti kan ini 0, ya. Ini 0. Ini hasilnya min 6. Sama kan jawabannya? Nah, jadi menggunakan cara 1 atau cara 2 itu terserah adik-adik ya, cara yang mana dirasa paling gampang memahaminya ya. Oke, rasa itu aja untuk cara menjawab soal nomor 1. Kita coba lagi ya menjawab soal yang kedua. Oke.
Oke, sekarang kita di soal yang kedua ya. Nah, ini masih soal UTBK di tahun 2020 ya. Nah, kalau adik perhatikan di sini kan ada fungsi f.f ya. F dot f inverse ya. 11 sama dengan 2P. Kemudian ada f 2x kurang 4 sama dengan 3x kurang 7. Maka nilai P adalah berapa gitu ya. Nah, untuk ngerjain soal ini, kita bisa gunakan dua cara ya. Kita coba keduanya. Cara satu dulu ya, kita coba. Cara satu. Oke. Nah, untuk cara satunya, kita mulai mengerjakan dari F 2x kurang 4 sama dengan 3x kurang 7. Nah, coba amatin lagi soalnya. Ini kan yang ditanya F-nya ya. Kita coba cari F-nya. Kenapa? Karena kan di pertanyaan yang 2P ini kan nilai F kan yang ditanya. Oke. Nah, jadi karena yang ditanya itu posisinya ada di luar dari tanda kurung ini, berarti kita inversin ini, lalu substitusi kemari, ya. Nah, itulah nanti fungsi f. Sekali lagi ya, inversin ini, substitusi kemari, itu adalah fungsi f. Nah, itu dia caranya, oke. Nah, bagaimana cara mencari inverse dari 2x kurang 4? Caranya seperti ini, ya. Kan ada triknya ya. Jadi, triknya ax tambah b, kayak gini nih. Plus minus ya. Maka inverse-nya itu adalah x ya minus plus b per a. Nah, ini adalah trik mencari inverse. Nah, sebenarnya ini udah dibahas di materi ya. Tinggal adik-adik tonton aja di materi bagaimana cara menentukan inverse ya. Kalau bentuknya seperti ini, kalau bentuknya yang lain, nanti itu ada cara menentukan inverse-nya. Oke. Nah, sekarang kita coba jawab aja nih langsung. Jadi ini fx sama dengan, nah jadi ini 3 inverse dari ini. Inverse-nya adalah x tambah 4 per 2. Jadi tinggal dilawankan aja tanda kurangnya ya menjadi positif dan 2-nya ini menjadi per. Oke. Lalu kita substitusi nih. Menjadi seperti ini. Oke. Nah, kurang 7. Gimana? Bisa ya dipahami? Jadi fx sama dengan ini kita kali ke dalam 3x tambah 12 ya per 2 kurang 7. Berarti fx sama dengan 3x tambah 12 kita kali silang ya. 2 kali 7 min 14 per 2 ya. Oke, jadi fx sama dengan 3x kurang 2 per 2. Nah, lalu kita inversin. Nah, kita pakai trik lagi nih nginversinya. Jadi ada triknya seperti ini. Jadi kalau kita punya fungsi fx seperti ini, ax tambah b per cx ya, tambah d, maka inverse-nya adalah min dx tambah b per cx kurang a. Jadi kita tukarkan antara nilai a di sini dengan nilai d di sini, kemudian dikali negatif. Nah, untuk materi ini juga udah ada di materi ya, udah dibahas bagaimana menentukan inverse kalau bentuknya seperti ini. Ini juga udah dibahas ya untuk menentukan inverse yang bentuk seperti ini. Oke, jadi kita coba aja terapin. Nah, ini kan 2 ya, naik ke atas nih, tukaran dengan 3-nya. Jadi min 2x ya, kurang 2-nya tetap per, ini kan 3, jadi min 3. Oke, nah, jadi ini kita bisa rapikan bentuknya. Kita kali negatif kedua sisi ya, kita kali negatif menjadi 2x tambah 2 per 3. Nah, ini adalah inverse dari si fx. Nah, masuk kita ke pertanyaan. Pertanyaan kita adalah ini ya. Nah, kita mau coba cari nilai p-nya. Nah, kita masuk kemari sekarang. Oke. Coba lihat lagi f.f min 1 ya, atau inverse 11 sama dengan 2p ya kan. Nah, sesuai dengan rumus komposisi ya, rumus komposisi untuk inverse ya. Jadi coba adik-adik lihat lagi di materi ya bagaimana rumus komposisi inverse. Jadi ini kan bisa ditulis jadi kayak gini nih. F ya min 1, ini ada min 1-nya, kelupaan. 11 ya. Nah, sama dengan 2p. Nah, jadi kayak gini dia. Oke, kita sambung di sebelahnya. Berarti kan ini F min 11 ya. F min 11. Artinya kita ganti nilai X pada F min 11. Sorry, F min 1 atau inverse itu dengan 11. Jadi yang ini kita ganti dengan 11. Ya, kita ganti dengan 11. Oke. Jadi kita bisa buat kayak gini nih. F min 1. Kita ganti 2X tambah 2 per 3-nya. Ini kita ganti ya. Menjadi 2 kali 11 tambah 2 per 3 ya, sama dengan 2P. Nah, F min 1 atau F inverse, ini kalau kita hitung 2 kali 11 kan 22. 22 tambah 2, 24 bagi 3, 8 ya. Nah, jadi 2P.
Nah, ini maknanya apa lagi nih? Maknanya adalah kita ganti nilai F-nya, F min inverse-nya, atau F inverse-nya itu dengan 8 ya. Jadi ganti lagi sekali lagi nih ya. Ini diganti lagi sekali lagi dengan 8 nih. Ganti sekali lagi. Oke. Jadi 2 kali 8 tambah 2 per 3 sama dengan 2P. Nah, ini kan 2 kali 8 16 ya. 16 tambah 2 18 bagi 3 berarti 18 bagi 3 6 ya, sama dengan 2P. Oke. Jadi nilai P-nya berapa? P sama dengan 6 per 2 sama dengan 3. Nah, ketemu nilai P-nya. Jadi nilai P-nya itu adalah 3. Jadi di sini jawabannya itu adalah C ya. Nah, ini dengan cara pertama. Gimana kalau kita coba dengan cara kedua ya? Nah, cara kedua. Kira-kira lebih praktis atau enggak ya? Nah, nanti adik-adik boleh bandingin mau pakai cara yang mana. Nah, untuk cara kedua, kita mulai dari menuliskan F 2x kurang 4 sama dengan 3x kurang 7. Oke. Kemudian di sebelahnya kita tulis lagi komposisi dari F.F inverse-nya 11 sama dengan 2P. Ya kan? Nah, coba kita komposisikan dulu nih. Sesuai dengan rumus komposisi ini kan menjadi seperti ini. Ya kan? Nah, sama dengan 2P. Nah, di sini kalau ada diperhatikan, ini kan F inverse 11. Itu artinya apa? Kita harus cari F inverse-nya menjadi 11 nilai di sininya. Maksudnya gimana? Nah, kita balik ke sebelah nih. Ini kalau kita tukarkan posisinya 3x kurang 7-nya, kita tukar seperti ini. Ya, yang ini ke sana, yang ini ke sana, menjadi seperti ini. Maka itu akan menjadi inverse. Jadi ini langsung menjadi inverse-nya. Jadi awal ini kan F ya. Ini langsung menjadi inverse. Jadi kalau ini tukaran, ya ini pindah kemari, dan yang ini pindah kemari, seperti ini jadinya, maka F-nya ini menjadi inverse ya. Nah, itu dia aturan mainnya. Jadi dia kalau tukaran menjadi inverse. Oke. Nah, di sini kan soal kita F min 11 ya. Sorry, F 11 ya. Ini kan F min 11. Oke. Berarti kita coba supaya yang di sini menjadi 11. Caranya gimana? Kita ganti X-nya dengan 6. Ya, kita ganti dengan 6. Maka kita akan menemukan F min 1. Nah, 3 kali 6 kurang 7 sama dengan 2 kali 6 kurang 4. Nah, berarti kan ini menjadi 3 kali 6 18 kurang 7 11 ya kan? Sama dengan 2 kali 6 12 ya. 12 kurang 4 ya. 8 berarti. Nah, berarti F min 1 11-nya itu 8. Sehingga ini kita bisa ganti nih. Jadi ini yang ini kita bisa ganti. Jadi kayak gini. F min 1 8 ya kan? Sama dengan 2P. Nah, di sini kan F min 1 8 ya, atau F inverse 8. Berarti kita ganti lagi nih. Kita ganti lagi ya. Kita ganti lagi nilai X-nya dengan 5 ya. Jadi kita tebak dia supaya jadi 8. Nah, ini kan F min 1 3 kali 5 kurang 7 sama dengan 2 kali 5 kurang 4 ya kan. Jadi F min 1-nya 3 kali 5 15 kurang 7 8 ya kan. Sama dengan 2 kali 5 10 kurang 4 6. Nah, berarti F min 1-nya ya, F min 1 8-nya itu adalah 6. Sehingga ini bisa diganti jadi 6 nih. 6 sama dengan 2P. Berarti 6 per 2 sama dengan P. Sehingga P-nya adalah 3. Nah, ketemu kan jawabannya? Jadi, mau pakai cara 1 atau pakai cara 2, itu akan menghasilkan jawaban yang sama. Yang terpenting adalah adik-adik paham konsep untuk mencari dari jawaban ini ya. Baik itu konsep inverse, kemudian konsep komposisi, itu harus dipahami dengan baik supaya tidak mengalami kesulitan saat mencoba menjawab soal-soal seperti ini. Oke, saya rasa itu aja untuk soal nomor 2 penjelasannya. Kita coba ke soal yang ketiga. Oke, sekarang kita di soal yang ketiga ya. Nah, untuk soal yang ketiga kita coba bahas dulu ya gimana cara mengerjakannya. Nah, di sini kita bisa kerjakan dengan dua cara ya. Cara satu nih ya. Cara satu. Oke. Nah, untuk cara satunya kita mulai menuliskan dari fungsi komposisinya dulu. Ya, f.g ya, f.g x kurang 2 sama dengan 4x kuadrat kurang 8x tambah 3. Oke. Nah, sesuai dengan rumus komposisi kan ini f g x kurang 2 sama dengan 4x kuadrat kurang 8x tambah
3, ya kan? Nah, coba adik perhatikan di sini. Ini kan Gx kurang 2. Nah, coba perhatikan soalnya. Ini Gx kurang 2 sama dengan 2x kurang 3. Artinya apa? Gx kurang 2 itu nilainya adalah 2x kurang 3. Berarti ini bisa diganti dengan 2x kurang 3 seperti ini. Jadi F 2x kurang 3 sama dengan 4x kuadrat kurang 8x tambah 3. Oke. Nah, untuk menyelesaikan ini kita bisa gunakan inverse ya. Nah, jadi posisi yang ditanyakan itu F. Nah, F itu kan berada di luar. Nah, jadi kita inverse ini, lalu substitusi kemari, itulah fungsi dari F ya. Nah, jadi untuk mencari inverse kan kita udah bahas tadi ya, trik cepatnya. Jadi kita langsung aja menjadi seperti ini ya. Sorry, ini bukan inverse ya. Kita hapus dulu. Jadi Fx sama dengan, kita inverse ini nih. Kita inverse dia menjadi 4 ya. Ini langsung disubstitusi kemari ya, langsung aja. Jadi ini inverse dari ini adalah X tambah 3 per 2 ya, pangkat 2 dikurang 8 kali X tambah 3 per 2 tambah 3. Jadi kita inversekan ini, lalu kita substitusi kemari. Nah, itulah fungsi Fx ya. Nah, sehingga yang ditanyakan X kurang X min 3 ya. Nih, F min 3. Jadi kita tinggal substitusi aja. F min 3 ya, sama dengan 4 kali min 3 tambah 3 per 2 ya, pangkat 2 kurang min 3 tambah 3 per 2 ya, tambah 3. Jadi F min 3, nah ini kan min 3 tambah 3 kan 0 ya. Nah, 0 bagi 2 ya, 0, pangkatin jadi 0 juga, kali 4 jadi 0. Berarti ini 0, ya ini juga sama ya, min 3 tambah 3 bagi 2 itu 0, 0 kali 8 juga 0, tambah 3. Oke, jadi F min 3-nya adalah 3. Nah, itu cara 1. Nah, untuk cara 2-nya ya, cara 2-nya seperti ini. Nah, untuk cara 2 sebenarnya sama aja, masih mirip ya. Kita mulai dari sini. Jadi langkah awalnya masih sama. Jadi untuk yang ini ya masih sama. Jadi kita langsung aja sampai sini. F 2x kurang 3. Nah, jadi setelah ini kita tulis dulu ya. Kita tulis dulu. Nah, coba perhatikan pertanyaannya. Pertanyaannya kan F min 3, ya kan? Nah, kira-kira supaya ini menjadi min 3, kira-kira X ini diganti dengan berapa? Ganti dengan 0 ya kan? Nah, jadi kita ganti dengan X-nya dengan 0. Sehingga seperti ini. F 2 kali 0 kurang 3 sama dengan, yang ini juga ganti ya. Jangan lupa ya, diganti juga dengan 0. 4 kali 0 pangkat 2 kurang 8 kali 0 tambah 3. Nah, ini kan jadi min 3 ya kan? Nah, ini kan jadi 0. Ini juga jadi 0 ya kan? Tambah 3. Jadi F min 3 sama dengan 3. Nah, jadi jawabannya sama aja ya. Mau pakai cara 1 ataupun cara 2. Oke, gimana? Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita lanjut lagi ke soal yang keempat. Oke, sekarang kita di soal yang keempat ya. Gimana cara menjawab soal yang keempat? Nah, ini fungsinya ada 3, ada fx, ada gx ya, ada hx. Oke. Nah, jadi yang ditanya f.g.h ya kan? Nah, kita juga udah bahas tadi bagaimana mengkomposisikan 3 fungsi ya. Jadi seperti yang udah kita bahas di materi ini, kita bisa tulis seperti ini. G ya, H, kemudian X ya, seperti ini. Nah, jadi kita isi dulu bagian terdalamnya yaitu HX. HX-nya berapa? HX-nya 1 kurang X. Nah, kita isi seperti ini. Nah, lalu ini kita substitusi ke fungsi G. Nah, G-nya berapa? G-nya 2X. Berarti 2 kali 1 kurang X. Nah, seperti ini. Oke. Nah, menjadi 2 kurang 2X, ya kan? Nah, kemudian ini kita substitusi ke fungsi F. Nah, fungsi F-nya yaitu 1 kurang X kuadrat. Ini dia, 1 kurang X kuadrat. Berarti kita bisa buat menjadi 1 kurang 2 kurang 2X ya, pangkat 2. Oke, jadi ini 1 kurang, ini kita pangkatin. 2 dipangkatin 2, 4. 2 kali min 2X, min 4X. Dikali 2 ya, min 8X. Kemudian 2X dipangkati 2 positif 4X kuadrat. Nah, itu adalah cara gampang atau cara mudah atau cara cepat untuk mengkuadratkan ya. Nah, oke. Jadi ini tinggal kita kali ke dalam. Min kali 4 min 4. Min kali min 8 berarti positif 8X.
min kali positif berarti min 4x kuadrat. Sehingga kalau kita rapikan min 4x kuadrat tambah 8x. Nah, 1 kurang 4 min 3, ya kan? Nah, sehingga jawabannya adalah min 4x kuadrat tambah 8x kurang 3. Nah, jadi jawabannya di sini A ya, yaitu min 4x kuadrat tambah 8x kurang 3. Oke, gimana penjelasannya? Bisa dipahami ya? Oke, saya rasa itu aja untuk nomor 4. Kita lanjut ke soal yang kelima. Oke, sekarang kita di soal yang kelima. Nah, untuk menjawab soal nomor 5 ini sebenarnya mudah ya. Nah, jadi kita tinggal menggunakan metode substitusi untuk menyelesaikannya. Nah, oke, kita coba lihat aja soalnya dulu. Jadi di sini kan ada F1 itu 1, F2 itu 3, kemudian ada Fn plus 2 itu nilainya adalah Fn tambah 1 ditambah Fn. Kemudian yang ditanya itu adalah F4 dikali F5 ya. Nah, gimana cara jawabnya? Kita tulis dulu Fn tambah 2 ya sama dengan Fn tambah 1 ditambah dengan Fn ya. Nah, coba ganti n-nya dengan 1 ya. Jadi ini kita sistem coba-coba ya. Tapi coba-cobanya itu berdasarkan angka-angka yang ada di sini. Ya, ini kan ada 1, ada 2, ya kan, ada 4, ada 5. Kita coba aja ya. Nah, kalau kita ganti n-nya dengan 1 nih. Ini kan 1 ditambah 2. Ini kan menjadi F1 tambah 1 ditambah F1. Nah, ini kan menjadi F3, ya kan? Ini F2, ini F1. Nah, F3 sama dengan F2 itu nilainya ya. Nih, F2 nilainya 3. F1 nilainya 1. Berarti kita bisa ganti. Ini menjadi 3 ditambah 1 sama dengan 4, ya kan? Nah, sekarang kita coba ganti n-nya dengan 2. Nah, berarti F2 tambah 2 ya. Masukkan ke persamaan ini lagi ya, ke persamaan soalnya. Kemudian F2 plus 1 ya ditambah F2. Nah, ini kan F4. Nah, ini F3, ini F2 ya kan. Nah, F4 sama dengan F3-nya. F3 itu berapa? F3 itu kan 4 ya. F3-nya 4 ya di sini. F3 sama dengan 4. Berarti kita bisa ganti dengan 4 ditambah F2-nya berapa? F2-nya itu 3 ya. Ini dia. F2 sama dengan 3. Nah, berarti ini kita ganti 3 sama dengan 7. Nah, kita udah ketemu nih F4-nya 7. Nah, karena yang ditanya tadi kan, yang ditanya itu F4 kali F5, ya kan? Nah, F4-nya udah ketemu nih. Ini 7 kali, nah tinggal F5-nya. Coba ganti nih dengan 3, ya, fungsi Fn tambah 2-nya. Jadi F3 tambah 2, itu F3 tambah 1 tambah F3. Nah, berarti ini F5 sama dengan F4 ditambah F3. Nah, F5 sama dengan F4-nya berapa? 7 ya. Nah, F3-nya berapa? F3-nya nih ya, 4. Nah, berarti ini 11 ya kan? Nah, berarti kita bisa ganti F5 ini dengan 11. Nah, berarti 7 kali 11, 77. Jadi jawabannya adalah F4 dikali F5 itu 77. Nah, jadi choice-nya itu adalah choice B. Oke, gimana? Bisa dipahami ya penjelasannya? Nah, kita lanjut lagi ya ke soal yang ke-6. Oke, sekarang kita di soal yang ke-6. Nah, di soal yang ke-6 nih, di sini fungsinya ada fx 100 ya, pangkat 100 sama dengan 2x pangkat 100 tambah 3 dan gx-nya x tambah 1 ya. Kemudian yang ditanya g dot f min 2. Oke, gimana cara menyelesaikan soal ini? Nah, kita mulai dari menuliskan fx 100 ya sama dengan 2x pangkat 100 tambah 3. Nah, ingat lagi materi kita pada video materi ya, yaitu tentang komposisi. Nah, jadi kalau yang ditanya itu di luar, ini kan F ya. Kita kan harus cari F-nya nih ya, karena di sini kan X100 ini kan di dalam ya. Kita infuskan ini, lalu substitusi kemari ya, itu adalah fungsi dari F. Nah, jadi kita bisa buat seperti ini nih. Oke ya, kita buat di sebelahnya aja. Jadi untuk mencari infus itu kan ada dua cara, bisa pakai cara cepat atau pakai cara biasa. Nah, sekarang kita pakai cara biasa aja. Jadi Y sama dengan X pangkat 100 ya. Jadi kita misalin dia jadi kita misalin jadi Y ya. Jadi Y ini kan kalau 100-nya dipindah menjadi
akar ya. Ingat kalau pangkat itu dipindah jadi akar. Akar pangkat 100 seperti ini. Sama dengan X. Nah, jadi ini bisa ditulis menjadi Y sama dengan 1/100 ya. Ya, ingat bagaimana cara mengubah akar menjadi bilangan berpangkat. Ini kan 1 ya. Jadi 1/100 ya. 1/100 untuk pangkatnya. Jadi pangkat di dalam dibagi dengan pangkat di luar. Seperti ini jadinya. Oke, sehingga kita bisa tulis seperti ini. Nah, lalu kita substitusi ya. Kita substitusi kemari. Kita substitusi sehingga menjadi seperti ini. Fx sama dengan 2. Nah, ini kita balikkan lagi namanya menjadi X ya. X pangkat 1/100 pangkat 100 tambah 3. Jadi Fx sama dengan, nah ini kan pangkatnya kita kali nih. Jadi 1/100 kali 100 menjadi X doang kan, jadi pangkat 1. Nah, tambah 3. Nah, kita udah nemukan nilai Fx-nya. Tinggal kita masuk ke persamaan G.F min 2-nya. Nah, jadi G.F atau G komposisi F min 2 ya sama dengan G F min 2 ya kan. Nah, jadi F min 2 itu artinya apa? Kita ganti ini kemari nih dengan min 2. Jadi 2 kali min 2 tambah 3 ya kan. Jadi G ini berarti 2 kali min 2 min 4 tambah 3 min 1 ya kan. Nah, jadi G min 1. G min 1 maksudnya apa? Kita ganti nilai min 1 ke persamaan Gx-nya pada bagian nih. Pada bagian X-nya. Berarti min 1 tambah 1. Nah, jadi hasilnya adalah 0. Oke. Jadi jawabannya di sini adalah C ya. Sama dengan 0 dia. Gimana? Bisa dipahami? Kita lanjut lagi ya ke soal yang ke-7. Oke, sekarang kita di soal yang ke-7 atau soal yang terakhir pada video kita kali ini ya. Nah, di sini kalau adik perhatikan ada fungsi fx, ada fungsi gx, kemudian ada fungsi hx ya. Dimana yang ditanya itu adalah f g h5. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, kita mulai dari bagian terdalamnya dulu, yaitu H5. Jadi, F ya, G, H5 ya kan, seperti ini. Nah, kita ganti dulu H5-nya, kita kerjain dulu H5-nya. H5 itu maksudnya apa? Kita ganti pada fungsi Hx-nya, X-nya ini kita ganti dengan 5. Berarti 1 tambah 5 ya. Nah, sehingga kita bisa tulis nih jadi G6 ya, G6. Oke, G6 itu artinya apa? G6 itu ganti nilai X pada fungsi Gx-nya, yaitu pada fungsi ini, dengan 6 ya. Sehingga kita bisa tulis 10 kurang 3 kali 6 ya. Jadi ini 10 kurang 18. Jadi F sama dengan min 8. Nah, F min 8 itu artinya apa? Ganti F-nya dengan min 8 ya. Jadi ini kita ganti nih, yaitu 2x kuadrat kurang 15-nya. Sehingga kita bisa tulis seperti ini. 2 kali min 8 pangkat 2 kurang 15. Jadi ini 64 ya. 8 pangkat 2 kurang 15. Jadi 128 kurang 15. Sehingga hasilnya berapa? 113. Oke. Nah, jadi jawabannya di sini adalah A ya, 113. Gimana? Bisa dipahami penjelasannya? Nah, Kak rasa itu aja untuk video pembahasan soal-soal asli TPS UTBK tahun 2020-nya. Jangan lupa like dan subscribe channel KPMat agar terus berkembang dan dapat membantu adik-adik semua. Jangan lupa ikutin mini TO-nya. Silakan cek deskripsi video ini ya. Nanti di situ ada link untuk mengikuti mini TO-nya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.